Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan umur panjang sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran meski dalam masa pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk kelas 11, yaitu bab kedua tentang program linear. Nah, bab 2 program linear. Nah, jadi anak-anak, sebelum Ibu membahas panjang lebar, sebelumnya Ibu akan membahas tentang konsep dasar program linear terlebih dahulu. Nah, silahkan dibaca, disimak. Nanti akan ada contoh soal yang akan Ibu jelaskan lagi. Nah, di program linear ini biasanya ada 3 program linear itu ada cara substitusi, eliminasi, dan campuran, dan serta memakai grafik gitu. Nah, silakan dibaca untuk konsep dasar program linearnya terlebih dahulu. Setelah itu akan kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, selanjutnya, sebagai contoh, biasanya untuk program linear ada yang menggunakan soal cerita dan juga ada yang tidak menggunakan soal cerita gitu. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal itu dengan menggunakan soal cerita agar kalian bisa berimajinasi lah intinya. Nah, sebagai contoh, andaikan seorang tukang roti berencana membuat 2 jenis roti, yaitu roti jenis roti jenis 1 yaitu X, dan roti jenis 2 Y, dengan menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti jenis 1 dan 2 masing-masing adalah Rp Rp1.500 dan Rp2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum? Nah, kita lanjutkan. Penyelesaian. Jadi, untuk menyelesaikan masalah program linear ini, kita harus memisahkan terlebih dahulu seperti ini. Penyelesaian. Masalah yang muncul adalah berapa banyak roti jenis 1. Nah, roti jenis 1 dan roti jenis 2Y harus diproduksi sehubungan dengan kondisi-kondisi yang ada. Agar dapat diselesaikan secara matematika dengan model program linear, mula-mula permasalahan di atas diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Nah, sebelum menyelesaikannya itu, kita harus mencari model matematikanya dulu. Nah, di sini yang A, fungsi objektifnya adalah P sama dengan 1.500X ditambah 2.000Y. Kenapa bisa 1.500X dan 2.000Y? Nah, kita juga harus mencari model matematika terlebih dahulu. Contoh, roti jenis 1 itu adalah X, roti jenis 1 itu adalah X, dan roti jenis kedua itu adalah Y. Nah, tadi berapa harga si roti yang 1 dan yang kedua? Nah, roti jenis 1 dan 2 itu masing-masing Rp1.500 dan Rp2.000. Jadi, roti jenis 1 itu adalah 1.500, berarti kita tulisnya adalah 1.500X dan 2.000Y. Seperti itu. Nah, silahkan dipahami di contoh ya. Sistem pertidaksamannya adalah 200X ditambah 100Y lebih dari sama dengan 4.000, 25X ditambah 50Y sama dengan 1.200. Loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, anak-anak bisa lihat di tabel, diperhatikan tabelnya. Karena di situ sudah ada tabel dari mana 200X ditambah 100Y lebih dari sama dengan 4.000, 25X ditambah 50Y lebih dari sama dengan 1.200. Nah, diperhatikan
di tabel 2.1. Di tabel 2.1, roti jenis 1 adalah X, kan? Roti jenis 2 itu adalah Y. Nah, tepung yang digunakan di roti jenis 1 itu adalah 200 gram. Sedangkan tepung yang digunakan jenis roti kedua 100 gram. Dan mentega yang digunakan roti jenis 1 adalah 25 gram. Dan mentega yang digunakan roti jenis 2 adalah 50 gram. Sedangkan bahan yang tersedia yang tadi yang sudah disebutkan itu adalah 4 kg dan 1,2 kg. Gitu. Pada tabel tersebut terdapat hubungan-hubungan sebagai berikut. 200X ditambah 100Y, maksudnya tepung dan tepung antara tepung jenis 1 dan tepung jenis kedua itu ditambah. Nah, lebih dari sama dengan 4000. Selanjutnya mentega roti ke jenis pertama dan roti jenis yang kedua. Jadi 25X ditambah 50Y lebih dari sama dengan 1200. Seperti itu. Nah, nanti dari yang pertama dan yang kedua, yang ini ya, dari yang pertama dan yang kedua, kenapa bisa 2X plus Y lebih dari sama dengan 40 dan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 40. Jadi itu dieliminasi terlebih dahulu. Nah, dicari persamaannya terlebih dahulu agar hasilnya itu kecil. Seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.